Kecepatan Veda kembali terbukti di lintasan. Dengan dukungan mesin prototipe baru racikan Santi Hernandez, pembalap muda asal Indonesia itu sukses menempel ketat rival lamanya Uriarte di papan atas catatan waktu. Padahal keduanya kini sudah berbeda pabrikan, namun duel klasik Veda, Uriarte seolah menemukan nyawanya kembali. Honda Asia terlihat mulai berbenah serius demi menjaga daya saing Veda. Hasilnya langsung terlihat pada sesi latihan bebas. Di free practice 1, Veda mampu menutup sesi di posisi keempat, hanya terpaut tipis dari 3 besar. Lalu pada free practice 2, performanya makin meningkat dengan menembus posisi ketiga. Konsistensi ini menunjukkan bahwa paket mesin baru benar-benar bekerja sesuai harapan. Akselerasi lebih bertenaga dan kestabilan motor saat keluar tikungan menjadi kunci utama. Veda terlihat lebih percaya diri melakukan light braking dan beberapa kali mampu menempel Uriarte di sektor-sektor cepat. Publik pun kembali tersuguhkan rivalitas sejak lama yang ditunggu. Veda kontra Uriarte, dua talenta muda yang sering disebut sebagai masa depan balap dunia. Santi Hernandez sendiri enggan membuka detail terkait racikan terbaru pada motor Veda. Namun bocoran dari pedok menyebut ada perubahan signifikan pada sistem elektronik dan distribusi tenaga yang membuat motor Veda lebih mudah dikendalikan meski dibawa dengan gaya balapnya yang agresif. Seorang jurnalis Eropa bahkan menyebut posisi keempat di free practice 1 dan ketiga di free practice 2 bukan sekedar angka. Itu tanda bahwa Honda Asia benar-benar melakukan upgrade besar untuk Veda. Jika tren ini berlanjut hingga race day, maka Uriarte tidak bisa merasa nyaman di posisi atas. Dengan hasil ini, Honda Asia membuktikan komitmennya untuk memberikan kualitas terbaik bagi Veda. Kini semua mata tertuju pada sesi kualifikasi dan balapan utama. Akankah Veda mampu melanjutkan tren positifnya, ataukah Uriarte masih terlalu tangguh untuk diganggu di puncak klasemen? Veda makin pede dengan kecepatan mesin barunya. Honda Asia sudah bisa tempel mesin KTM. Veda semakin menunjukkan rasa percaya dirinya setelah turun dengan mesin baru racikan Honda Asia. Perubahan signifikan pada motor yang digarap langsung di bawah pengawasan Santi Hernandez membuat pembalap muda Indonesia itu tampil lebih berani, konsisten, dan berbahaya di lintasan. Jika sebelumnya Veda kerap tertinggal jauh dari deretan motor KTM yang terkenal tangguh di kelas junior, kini situasinya mulai berubah. Kecepatan motor Honda Asia sudah bisa menempel KTM, bahkan beberapa kali unggul di sektor tertentu. Hasil ini jelas menjadi bukti nyata bahwa program pembaruan Honda Asia berjalan ke arah yang tepat. Di sesi latihan bebas terbaru, Veda terlihat jauh lebih nyaman dengan paket motor terbarunya. Akselerasi meningkat, kecepatan puncak lebih stabil, dan kontrol saat memasuki tikungan jauh lebih halus. Hal ini membuatnya berani melakukan duel well to well tanpa ragu. Keberhasilan ini sekaligus menjadi sinyal bagi pabrikan lain, khususnya KTM, bahwa dominasi mereka mulai mendapatkan ancaman serius. Honda Asia yang sebelumnya sempat diragukan kini bangkit, membawa Veda menjadi ujung tombak untuk menantang rival utamanya di papan atas. Seorang analis pedok menegaskan, fakta bahwa Honda Asia sudah bisa menempel kecepatan KTM adalah titik balik besar. Dan dengan gaya balap Veda yang agresif, kombinasi ini menjadi bukti senjata mematikan. Kini semua pihak menanti kelanjutan tren positif ini. Apakah Veda mampu membawa Honda Asia sejajar dengan KTM di race utama? Ataukah masih ada jurang yang perlu ditutup sebelum benar-benar bisa merebut kemenangan? Hiroshi Aoyama buktikan Veda rider paling bernilai di Honda Asia dalam sejarah. Hiroshi Aoyama akhirnya buka suara soal nilai besar yang dimiliki Veda bagi proyek Honda Asia. Menurut mantan pembalap MotoGP yang kini menjabat sebagai manajer tim, Veda bukan hanya sekedar talenta muda berbakat, melainkan rider paling bernilai dalam sejarah Honda Asia. Aoyama menegaskan bahwa kehadiran Veda telah mengubah cara pandang pabrikan dalam membina pembalap. Tak heran, kualitas terbaik ini benar-benar diberikan Honda Asia untuk mendukung kiprah Veda. Mulai dari tim teknis pilihan, program latihan mental dan fisik, hingga paket mesin prototipe racikan Santi Hernandez yang dirancang khusus mengikuti gaya balapnya. Semua itu adalah bukti nyata bahwa Honda Asia menempel Veda sebagai prioritas utama. Dampaknya pun langsung terasa. Veda tampil semakin kompetitif, sanggup menempel ketat dominasi KTM, bahkan kembali menghadirkan duel seru dengan rival beratnya, Uriarte.
Dari sisi popularitas, nama Veda terus melambung, menjadikannya magnet besar bagi media dan sponsor internasional. Kini, sorotan tertuju pada bagaimana Honda Asia dan Aoyama menjaga momentum emas ini. Jika konsisten performa bisa dipertahankan, Veda berpotensi menorehkan sejarah baru, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Honda Asia di pentas balap dunia. Jadi menurut kalian, apakah Veda sudah mampu kembali menempel Uriarte di papan atas, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.